Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu, tentunya dalam pembelajaran matematika. Kemarin Ibu sudah memberikan materi mengenai KPK dan FPB. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai cara menentukan KPK dan FPB dengan metode pohon faktor. Nah, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal. Namun, sebelum ke pembahasan contoh soal, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan lain sebagainya. 2 di sini dikatakan bilangan prima karena bilangan 2 ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri atau bilangan 2 itu sendiri. Begitu juga untuk bilangan 3, 5, dan seterusnya. Baik, kita ke contoh yang pertama. Tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 24. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20 dan 24. Nah, kita buat faktorisasi primanya dari 20 terlebih dahulu. Nah, karena 20 ini adalah bilangan genap, maka kita akan membaginya dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. Kita bagi 2, hasilnya adalah 10. 10 adalah bilangan genap, maka kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 5. 5 ini merupakan bilangan prima, ya, merupakan bilangan prima. Sehingga faktorisasi prima dari bilangan 20 ini berhenti sampai di sini saja. Selanjutnya, kita hitung faktorisasi prima dari 24. Ingat, 24 ini adalah bilangan genap, sehingga kita bisa membaginya dengan 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 12 karena dia bilangan genap, maka kita bisa bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. 6 masih bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 adalah bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 24 cukup berhenti sampai di sini. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 20 dan 24. Penulisannya adalah seperti ini. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 di sini artinya adalah 2 dikali 2. Karena banyak bilangan 2-nya ada 2, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 2. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 di sini karena jumlah 2-nya sebanyak 3. Sehingga dituliskan 2 pangkat 3. Lalu, kita tentukan KPK dari 20 dan 24 adalah, perlu kalian tahu, kunci dari KPK adalah memilih semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Nah, di sini kan sudah Ibu tuliskan faktor-faktor primanya dari masing-masing bilangan ya.
untuk faktorisasi prima dari 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, KPK-nya itu kita ambil semua faktornya ini, lalu kita pilih pangkat yang terbesar. Sehingga KPK-nya adalah 2, ya, 2 dikali 3 dikali 5. Ingat, karena seluruh faktor primanya kita tulis. Lalu, di sini masing-masing bilangan ada faktor 2 dengan pangkat yang berbeda. Kita pilih pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Ya. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 120. Selanjutnya, kita tentukan FPB dari 20 dan 24. Nah, kunci dari FPB adalah kita memilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Maksudnya sama di sini, kita identifikasi terlebih dahulu faktor prima dari dua bilangan ini, yang faktor prima tersebut masing-masing dalam bilangan 20 itu ada dan dalam bilangan 24 itu ada. Nah, di sini faktor primanya yang sama itu adalah faktor prima 2. Nah, sehingga FPB dari 20 dan 24 itu adalah 2, namun kita lihat kembali pangkatnya. Kalau KPK tadi kan pangkat yang terbesar. Nah, kebalikan dari KPK, kalau FPB kita lihat atau kita ambil pangkat yang terkecil. Sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu lebih kecil dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita ini dia. Materi KPK dan FPB dalam soal cerita. Nah, ini Ibu tuliskan agar kalian ingat kembali dari materi FPB dan KPK yang telah Ibu berikan kemarin. Yang perlu Ibu garis bawahi di sini adalah untuk dapat menentukan KPK atau FPB dalam soal cerita, kalian bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, perhatikan dan pahami apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan tentang waktu, maka itu adalah soal tentang KPK, ya. Kemudian, jika yang ditanyakan tentang jumlah, maka itu adalah soal tentang FPB. Ingat jangan sampai kebalik. Oke. Yang kedua adalah perhatikan kata kunci dari soal. Kata kunci di sini maksudnya dari setiap soal yang menanyakan KPK atau FPB itu pasti mempunyai ciri dari kata kuncinya atau memiliki kata-kata yang mencirikaskan soal tentang KPK atau tentang FPB. Yaitu KPK menggunakan kata kunci setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Kemudian FPB menggunakan kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Nah, ini perlu kalian ingat. Baik, langsung saja kita ke contoh soal ceritanya. Nah, untuk contoh keduanya, Ibu mempunyai soal seperti berikut. Vila menabung uang di bank amanah setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sarah menabung uang di bank yang sama setiap 6 hari sekali. Jika mereka menabung bersama pada tanggal 15 November 2020, maka pada tanggal berapa mereka akan menabung bersama lagi? Nah,
Kalau seperti ini, tandanya adalah soal untuk mencari KPK. Mengapa demikian, Bu? Karena hal yang ditanyakan dalam soal ini adalah berhubungan dengan waktu. Ingat, dari syarat tadi, soal yang menanyakan tentang waktu itu adalah soal tentang KPK. Nah, itu jangan sampai kalian lupa dan jangan sampai tertukar dengan syarat soal tentang FPB. Baik. Nah, untuk penyelesaiannya di sini Ibu tegaskan, karena ini adalah soal cerita, maka dalam menjawab kalian harus lengkap. Lengkap di sini, kalian tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan dalam soal, baru kalian tuliskan langkah pengerjaannya, dan terakhir kalian tuliskan kesimpulan dari soal ataupun pertanyaan yang ditanyakan. Seperti ini. Nah, kita tuliskan hal-hal yang diketahui. Villa menabung uang setiap 4 hari sekali. Kemudian, Sarah menabung uang setiap 6 hari sekali. Lalu, pada tanggal 15 November 2020, mereka menabung bersama. Ibu rasa hanya itu hal-hal yang diketahui dalam soal. Lalu selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanyakan. Pada tanggal berapa mereka akan menabung bersama lagi? Baik, selanjutnya kita tuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Dengan menggunakan pohon faktor, ingat di sini kita membahas cara menentukan KPK dan FPB dengan metode pohon faktor. Nah, terlebih dahulu kita hitung faktorisasi prima dari 4. Mengapa dari 4? Karena 4 ini adalah jadwal Sarah dalam menabung. Sarah menabung setiap 4 hari sekali. Sehingga karena 4 ini adalah bilangan genap, maka dia dapat dibagi oleh bilangan prima yang juga genap, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Karena 2 di sini merupakan bilangan prima, maka faktorisasi prima dari bilangan 4 cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dari 6. Nah, 6 juga bilangan genap. Oleh karena itu, kita dapat membaginya dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 di sini sudah merupakan bilangan prima, sehingga faktorisasi prima dari 6 cukup sampai di sini. Lalu, kita tuliskan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, yaitu faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2. Kemudian faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Oke. Nah, selanjutnya ya, karena di awal tadi Ibu sudah jelaskan bahwa soal ini adalah soal mengenai KPK, karena hal yang ditanyakan itu bersangkutan tentang waktu. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah, ingat, kunci dari KPK adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Nah, di sini faktor primanya terdiri dari 2 dan 3. Sehingga kita tuliskan semua faktor primanya terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 3. Kemudian kita pilih pangkat terbesarnya dari 2. 2 di sini yang memiliki pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 12. Nah, karena pada tanggal 15 November 2020 mereka menabung bersama, maka mereka akan kembali menabung bersama pada tanggal, ingat,
bulan November di tahun ini atau di tahun 2020 itu jumlahnya ada 30 hari. Sedangkan mereka sudah menabung secara bersama-sama itu pada tanggal 15 November. Sehingga sisa hari dalam bulan November 2020 adalah 15 hari. Nah, kemudian kita tadi sudah memperoleh KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Oke. Langkah selanjutnya untuk menentukan tanggal di mana mereka akan menabung bersama-sama lagi untuk kedua kalinya, itu kita jumlahkan 15 ditambah 12 sama dengan 27. Nah, 15 ditambah 12 ini diperoleh dari 15 itu karena pada tanggal 15 November mereka sudah menabung secara bersama-sama. Kemudian ditambah 12 ini karena merupakan KPK dari 4 dan 6. Dan diperoleh 27. 27 ini adalah tanggal di mana mereka akan menabung bersama-sama lagi untuk kedua kalinya. Sehingga mereka akan menabung bersama lagi pada tanggal 27 November 2020. Nah, begitu untuk penerapan KPK di soal cerita. Nah, jangan lupa tuliskan untuk kesimpulannya, kesimpulan dari apa yang ditanyakan. Jadi, mereka akan menabung bersama lagi pada tanggal 27 November 2020. Nah, selanjutnya untuk contoh ketiga adalah Alia memiliki kue atau memiliki 20 kue lapis dan 25 kue coklat. Kue tersebut dibungkus dalam toples dan akan dibagikan ke teman-temannya. Maka A, ini yang ditanyakan ya. A, berapa banyak toples kue yang diperlukan Alia? Kemudian yang B, berapa banyak isi setiap toples dari masing-masing kue tersebut? Nah, jika soal cerita yang menanyakan mengenai jumlah, maka itu merupakan soal tentang FPD. Begitu juga untuk pertanyaan yang B. Ditanyakan banyak isi setiap toples. Berarti sama saja menanyakan jumlah. Jumlah berapa kue dalam setiap toples. Nah, ini juga merupakan FPD. Baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Ingat, kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dalam soal. Nah, hal yang diketahui, Alia memiliki 20 kue lapis dan 25 kue coklat. Kemudian, Alia akan membungkus kue tersebut ke dalam toples dan akan dibagikan ke teman-temannya. Lalu, hal yang ditanyakan, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, banyak toples yang diperlukan Alia. Kemudian yang kedua adalah banyak isi setiap toples dari masing-masing kue tersebut. Nah, selanjutnya kita tuliskan langkah pengerjaannya. Dengan menggunakan pohon faktor, ya, karena ini merupakan contoh soal mengenai FPD, maka terlebih dahulu kita tentukan atau kita hitung faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 20 adalah karena 20 di sini merupakan bilangan genap, maka kita bisa baginya dengan bilangan prima yang genap yaitu 2. Kita bagi 2, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10 juga bilangan genap, sehingga kita bisa bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 5. 5 di sini merupakan bilangan prima, sehingga faktorisasi prima dari 20 cukup berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita hitung faktorisasi prima dari 25. 25 ini merupakan bilangan ganjil, sehingga
kita bisa membaginya atau kita bisa membagi dengan bilangan prima yang ganjil. 25 itu tidak bisa dibagi dengan 3, meskipun 3 adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, kita cari bilangan prima lainnya yang dapat membagi 25, yaitu kita bagi dengan 5. 25 kita bagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 adalah bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 25 berhenti sampai di sini. Nah, kalau sudah, kita tuliskan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Ingat, 2 pangkat 2 karena jumlah bilangan 2-nya adalah 2. Atau 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian, faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2. Atau 5 dikali 5. Lalu, kita jawab untuk pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A. Banyak toples yang diperlukan Alia adalah, karena ini menanyakan jumlah, banyak toples itu kan jumlah, maka kita tentukan FPB. Kunci dari FPB adalah kita memilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dari faktorisasi prima 20 dan 25 ini, faktor yang sama adalah 5, ya. Nah, lalu kita pilih pangkat yang terkecil. Ini ada pangkat 1 dan pangkat 2. Maka kita pilih faktor prima 5 dengan pangkat 1. Sehingga kita bisa tuliskan FPB dari 20 dan 25 adalah 5. Jadi, kalau contoh soal cerita atau soal cerita, di akhir kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, banyak toples yang diperlukan Alia adalah 5 toples. Kemudian, untuk pertanyaan yang B, banyak isi setiap toples dari masing-masing kue tersebut adalah, caranya adalah, tadi Alia mempunyai kue 2 macam, yaitu kue lapis dan kue coklat. Di sini kita tentukan untuk banyak kue lapis terlebih dahulu. Banyak kue lapis untuk setiap toples adalah, tadi Alia mempunyai kue lapis sebanyak 20 buah atau 20 kue. Kemudian banyak toples yang diperlukan oleh Alia adalah 5 toples, sehingga jumlah kue lapis yang dimiliki Alia itu kita bagi ke seluruh toples yang dibutuhkan. Atau dapat kita tuliskan 20 dibagi 5 sama dengan 4 kue lapis. Kemudian untuk banyak kue coklat di setiap toples itu adalah jumlah kue coklat yang dimiliki oleh Alia dibagi dengan jumlah toples yang diperlukan Alia. Bisa kita tuliskan 25 dibagi 5 sama dengan 5 kue coklat. Jadi, untuk kesimpulannya adalah banyak isi setiap toples dari masing-masing kue tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, karena yang di sini adalah yang ditanyakan banyak isi, berarti kan kita jumlahkan dari masing-masing kue lapis dan kue coklat untuk setiap toplesnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9 kue. Sehingga banyak isinya adalah 9 kue untuk masing-masing toples. Dengan rincian 4 kue lapis dan 5 kue coklat. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita mengenai pembahasan contoh soal dalam menentukan KPK dan FPB dengan metode pohon faktor.
Sekian dan terima kasih.